Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Majelis Jemaat GKI Kuitang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Kuitang. Kiranya persekutuan hari ini boleh membawa berkat dan sukacita bagi kita sekalian. Berikut akan dibacakan beberapa pokok warta minggu ini. 1. Peneguhan Penatua Baru. Peneguhan Penatua yang sedianya dilaksanakan pada Minggu 5 April 2020 ditunda pelaksanaannya sampai dengan kebaktian dapat dilakukan kembali seperti biasa di gereja. Dengan demikian, maka penatua yang sedianya selesai masa pelayanannya bersamaan dengan peneguhan penatua baru tersebut akan diperpanjang masa pelayanannya sampai dengan dilakukan peneguhan penatua yang baru. 2. Kebaktian. Sehubungan dengan situasi dan kondisi terkait wabah virus corona COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Kuitang mengalihkan seluruh kebaktian yang biasa dilakukan di gereja menjadi kebaktian keluarga, baik kebaktian umum maupun kategorial di semua tempat ibadah pada lingkup GKI Kuitang. Pengalihan menjadi kebaktian keluarga ini diperpanjang sampai dengan Minggu 31 Mei 2020. Kebaktian Minggu GKI Kuitang dengan format kebaktian keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing atau bisa juga mengikuti panduan melalui kanal YouTube GKI Kuitang. Jadwal pelayanan firman kebaktian keluarga Minggu GKI Kuitang tanggal 10 Mei 2020 oleh Pendeta Agus Mulyono, tanggal 17 Mei 2020 oleh Pendeta Lindawati Niman. Untuk informasi ibadah atau persekutuan Komisi Sekolah Minggu, Komisi Remaja, dan Komisi Pemuda dapat dilihat pada Warta Jemaat. 3. Kolekte. Hari ini, Minggu 10 Mei 2020, akan diedarkan 2 kantong persembahan, yaitu kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. 4. Penggalangan dana untuk dampak COVID-19. GKI Kuitang mengadakan penggalangan dana bagi jemaat GKI Kuitang yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. 5. Pengumpulan dana celengan aksi Paskah. Pengumpulan celengan aksi Paskah dilanjutkan sampai dengan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 21 Mei 2020. Bagi warga jemaat yang masih ingin menyampaikan kotak celengan aksi Paskah secara langsung ke kantor gereja, bisa diserahkan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 9 sampai 16 WIB atau dapat ditransfer melalui rekening gereja. Persembahan minggu, bulanan, celengan aksi Paskah dan penggalangan dana COVID-19 dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Arta Graha. Untuk memudahkan pengecekan persembahan yang ditransfer, mohon tambahkan angka sebagai berikut. Untuk persembahan kantong kedua, tambahkan angka 2 pada jumlah nominal. Contoh, 10.002. Untuk penggalangan dana dampak COVID-19, tambahkan angka 19 pada jumlah nominal. Contoh, 10.019. Untuk celengan aksi Paskah, tambahkan angka 8 pada jumlah nominal. Contoh, 10.008. Jika tidak ada penambahan angka pada jumlah nominal, maka persembahan akan diperuntukkan sebagai kantong pertama, yaitu untuk pelayanan umum gerejawi. Demikian Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020 disampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan, selamat hari Minggu Paskah yang kelima. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah Minggu Paskah kelima saat ini, marilah kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kiranya setiap pribadi yang terikat di dalam persekutuan ini akan membentuk dan menghidupkan altar keluarga. Dan hal ini membuktikan bahwa kuasa kebangkitan Kristus telah memunculkan altar keluarga di rumah masing-masing. Marilah kita memuji Tuhan hari Minggu, hari kebangkitan. Kristus matahari kehidupan, oh pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sahabatmu. Atas panggilanmu kami bangkit, hidup dalam hidupmu. Dari kubur dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus. Ajar kami tiap-tiap hari, di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Anda dan saya adalah gereja, sebab gereja itu bukanlah gedung, melainkan orangnya. Kebangkitan Kristus menjadi penanda munculnya sebuah ibadah yang sejati, di mana orang percaya akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jika Anda dan saya menyembahnya dalam roh dan kebenaran, maka percayalah bahwa kita hendak digunakannya sebagai batu hidup bagi pembangunan rumah rohani, bagi imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pentunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu,
tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Jemaat terkasih, marilah kita mengakui dosa kita. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Dengan sadar mengakui segala dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri yang bukan jalan-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah terambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 demikian. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih
Saudara-saudara, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, datanglah dan pimpinlah kami semua untuk merenungkan firman-Mu yang bertema menjadi batu-batu hidup. Mampukanlah kami, agar bukan saja dapat mendengar dan mengerti firman-Mu, tetapi juga melaksanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang telah bangkit dan menang, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 hingga yang ke-10 demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehmu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak, serta opa dan oma, semoga dalam keadaan baik-baik saja semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apakah Anda pernah melihat gambar ini? Batu-batu ini hidup atau mati? Ya, tentunya batu-batu ini adalah benda-benda mati. Batu-batu ini namanya Stonehenge atau lingkaran batu. Uniknya, batu-batu ini disusun di atas tanah yang datar, dan batu yang satu dengan batu yang lain itu disusun dengan sama tingginya. Batu ini yang paling kecil beratnya sekitar 2 ton lebih. Batu-batu ini dikumpulkan berasal dari tempat yang berjarak 250 km sampai dengan 300 km dari lokasi. Saudara dapat bayangkan bagaimana membawa dan mengumpulkan batu-batu itu. Tapi itulah realita yang unik. Nah, kalau dilihat dari atas nampak seperti lingkaran, seperti gambar ini. Stonehenge terletak di Wiltshire, Inggris, sekitar 13 km barat laut
Salisbury. Bangunan ini dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum antara tahun 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi. Dan bangunan ini sekarang menjadi satu situs yang terkenal di dunia. Dalam bacaan kita hari ini ada satu batu yang unik dan luar biasa. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 disebutkan Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada satu fondasi di sudut utama suatu bangunan. Mari kita lihat gambar ini. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok yang sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Dengan demikian, batu penjuru adalah sebuah batu yang menopang batu-batu lainnya. Yesus sebagai batu penjuru berarti bahwa dia penjaga, penopang, penyelamat, dan pemersatu umat. Saudara, di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus disebut sebagai batu yang terpilih dan batu penjuru yang mahal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Disebut sebagai batu pilihan karena memang diri Tuhan Yesus telah dipilih dan ditentukan secara khusus oleh Allah menjadi pondasi kehidupan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, apa maknanya bagi kita? Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus menjadi dasar pertama dan yang utama, sehingga dialah yang menentukan seluruh posisi hidup keseluruhan. Ini berarti bahwa makna Tuhan Yesus sebagai batu terpilih dan batu penjuru yang mahal pada hakikatnya merupakan panggilan setiap pribadi kita agar kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menentukan seluruh posisi dan tujuan kehidupan kita. Sekaligus juga kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar bagi seluruh kehidupan kita. Maka bagi kita untuk mencapai keselamatan bukanlah lagi sistem keagamaan yang berupa ritual, agama, ibadah, dan pengajaran atau filosofi religius. Dan juga bukan hikmat dan pengertian manusia. Tahukah saudara bahwa dengan kehadiran, pelayanan, dan karya penebusannya, Kristus telah membawa sejarah dan kehidupan manusia sepenuhnya ada di dalam anugerah dalam tangannya. Mari kita lihat gambar ini. Sejarah dan kehidupan umat manusia tidak berjalan dengan liar dan acak, tetapi bergerak secara dinamis ke arah Kristus sebagai pusat eskatologi atau akhir zaman. Karena Kristus akan menjadi hakim yang mengadili setiap orang. Itulah sebabnya bagi kita, setiap kita yang percaya kepada Kristus, pada hakikatnya tidak mungkin dapat ditawar atau dikompromikan dengan kepercayaan atau agama apapun. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Pertama, kita mesti bersedia datang kepada batu yang hidup itu. Di dalam ayat yang keempat, kata datanglah merupakan suatu perintah, tetapi juga ajakan. Ajakan ini bukan berarti kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Kalau sakit, datang kepada Tuhan. Kalau sehat, meninggalkan Tuhan. Kalau susah, datang pada Tuhan. Kalau senang, meninggalkan Tuhan. Kalau krisis, datang pada Tuhan. Kalau krisis sudah hilang, meninggalkan Tuhan. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Datang kepada Tuhan tentu tidak salah.
ketika kita sakit, ketika susah atau krisis. Tetapi yang dimaksud di sini dengan kata datanglah itu mempunyai arti datang terus-menerus kepada Tuhan. Tidak boleh meninggalkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah datang mencari kita. Kita dipanggil untuk mau datang kepadanya. Datang kepada batu hidup itu. Dan kamu tidak akan dipermalukan. Yang kedua, bersedia dipergunakan sebagai batu hidup di dalam ayat yang kelima. Ayat ini menyimbolkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu-batu hidup disusun di atas dasar yang satu, yaitu Kristus. Ada orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Aku mau menjadi batu yang hidup, mau melayani Tuhan. Nah, saya katakan, amin, puji Tuhan. Melayani Tuhan itu penting. Tetapi relasi yang baik antara batu yang satu dengan batu yang lain juga harus baik. Mengapa? Karena akan dipergunakan untuk membangun suatu rumah rohani. Maka ada dua hal yang penting yang kita perlu perhatikan kalau kita mau dijadikan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Yang pertama adalah bersedia membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, seperti yang dikata di dalam ayat yang pertama. Yang kedua, mau bertumbuh seperti bayi yang baru lahir, dan selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Suatu batu pada dirinya sendiri tidak akan berguna. Banyak batu yang berserakan juga tidak berguna. Tetapi Tuhan Yesus, batu yang hidup itu memanggil orang-orang berdosa, memberi hidup yang baru. Tuhan Yesus mau mengumpulkan dan memakai kita untuk satu pembangunan rumah rohani. Ini adalah anugerah yang besar bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Selain kita bersedia datang kepada Tuhan, batu yang hidup, dan bersedia dipakai sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, hal penting yang ketiga adalah bersedia memelihara identitas yang baru. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sekalian, pemilihan Allah terhadap kita sebagai bangsa yang terpilih sama sekali bukan karena kita layak untuk dipilih oleh Allah. Kita sebenarnya tidak layak. Pemilihan Allah kepada kita didasarkan karena Kristus yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi batu penjuru yang mahal, agar kita berperan sebagai batu-batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, yaitu terlibat dalam karya keselamatan Allah. Menjadi imamat yang rajani menunjukkan bahwa peran kita sebagai orang yang beriman, seorang imam dan raja. Dalam jabatan imamat am, kita dipanggil untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan jabatan sebagai raja, karena kita dipanggil untuk mampu memimpin diri kita sendiri dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita dipanggil untuk menjadi batu-batu hidup, maka spiritualitas kita wajib ditandai
dengan kekudusan, yaitu suatu kehidupan yang disendirikan secara khusus, yang dipisahkan menjadi satu berbeda dengan yang lain, dan yang tidak lagi dipengaruhi oleh pola-pola duniawi. Sehingga dengan peran dan fungsi demikian, kita dapat menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, identitas diri yang baru tercermin dalam keempat jabatan rohani, yaitu sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, dan sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Manakala setiap kita bersedia memelihara identitas yang baru, kehidupan kita akan dikendalikan secara menyeluruh oleh Kristus, Sang Batu Penjuru. Namun sebaliknya, ketika kita mengabaikan keempat kualifikasi jabatan dan fungsi rohani tadi, maka kehidupan kita akan ditandai oleh kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam situasi di mana kita hidup di dalam dosa, maka Tuhan Yesus tidak lagi menjadi batu penjuru yang menentukan arah dan posisi hidup kita, tetapi kita berubah menjadi batu sandungan, sehingga kita akan tersandung dan hidup di dalam murka Allah. Ini berarti selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selaku umat Allah, kita dipanggil untuk menciptakan pembangunan rumah rohani, yaitu persekutuan umat percaya, di mana setiap diri kita mampu memerankan fungsi sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara-saudara, bersediakah saudara melakukan fungsi dan peran ini sebagai batu-batu hidup di tengah-tengah krisis pandemi ini? Marilah kita melakukan dengan setia, walaupun sedang menghadapi tekanan, bahaya, penderitaan, bahkan ancaman kematian. Fungsi dan peran kita di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini tetap memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Antara lain, menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama kita yang susah dan menderita akibat dampak dari COVID-19 ini, dengan segala kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Mari kita mendukung pemerintah dan pejuang-pejuang kesehatan di masyarakat agar mampu menolong yang sakit menjadi sembuh, yang sehat tetap sehat, dan tidak menularkan dan tidak tertular. Mari kita tetap di rumah, belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Laksanakanlah pembatasan sosial berkala besar dengan disiplin dan tetap menjaga kebersihan. Selain itu, sebagai umat Tuhan, mari kita tidak lupa mendoakan restorasi pembangunan gedung gereja GKI Kuitang. Memang, gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan berarti kita tidak butuh gedung gereja. Kita bersyukur pekerjaan restorasi gedung gereja terus berjalan meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 dan sudah memasuki bulan puasa. Namun para pekerja bangunan tetap terus bekerja. Kita doakan supaya dapat selesai pada waktunya. Saudara-saudara, bersediakah saudara tetap mendukung dalam doa dan dana? Mari kita wujudkan kehidupan kita sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ingat saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara.
Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya di sepanjang masa bagi keselamatan dunia, maka marilah kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang telah menderita di kayu salib, mati dan bangkit mengalahkan maut. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam ibadat minggu di setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan gereja lain. Melalui ibadah minggu Paskah 5 ini, kiranya setiap keluarga dapat merasakan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Yogiarti, bagi Bapak M. Aritonang, bagi Ibu Tiurma Huta Barat, bagi Bapak Melianus Selan, bagi Bapak Hendrik Haru Hanganji, bagi Bapak Giatno, bagi Bapak Eneri Gultom, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu, agar mereka memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan, termasuk saudara-saudara kami yang ODP, PDP, dan pasien COVID-19. Kami terus berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah melalui instansi terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, BNPB, aparat TNI, Polri, agar mampu secepatnya mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Kami memohon hikmat bijaksana agar kami dan juga warga masyarakat mampu menjalani dan melalui PSBB dengan baik dan sabar, stay at home, work from home, dan pembelajaran jarak jauh. Kami terus berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, dan relawan yang ada di rumah sakit beserta dengan keluarganya masing-masing yang menunggu dan mendoakan mereka di rumah, agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami juga berdoa memohon pertolongan dan pemeliharaan bagi para tukang ojek, supir angkutan umum, pedagang kaki lima, buruh, dan berbagai profesi lain yang terkena dampak dari pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bagi para pengusaha, kami berdoa agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola usaha mereka dengan baik, sehingga terhindar dari melakukan PHK kepada para karyawannya. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga almarhum Ibu Kartika Listiaji, bagi keluarga almarhum Bapak Hadi Sunaryo, bagi keluarga almarhum Bapak Alexander Kainama. Kami berdoa juga bagi anggota keluarga kami yang berada di luar kota, luar pulau, atau luar negeri, agar mereka pun berada dalam perlindungan Tuhan dan mampu menjaga kesehatan dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru, pokok keselamatan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 sebagai dasar pengumpulan persembahan kita pada hari ini yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 365B ayat 1, 2, dan 3. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu.
saksi Injil-Mu. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami datang membawa persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah dengan persembahan ini kami juga menyatakan kerelaan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Saudaraku, kita adalah batu-batu hidup yang dipanggil dan dipergunakan bagi pembangunan rumah rohani, bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berikan diri dan hidup kita bagi pekerjaannya. Sebab kita ada di dalam kegelapan, namun sekarang ada di dalam terang. Kita sudah ditebus olehnya, kini layani lambung kalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur